Langit Sydney menyambut skuad timnas Indonesia dengan udara segar dan semangat baru. Dengan skuad yang kini sudah komplit, persiapan timnas Indonesia semakin malang. Tidak ada waktu untuk bersantai terlalu lama. Laga besar melawan Australia sudah di depan mata. Dengan persiapan yang singkat, latihan ini menjadi momen krusial bagi para pemain untuk memahami strategi dan membangun chemistry di lapangan. Garuda sudah membentang sayapnya di Sydney. Kini hanya tinggal satu hal tersisa, terbang tinggi dan menunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia datang bukan sekedar untuk bermain, tapi untuk bersaing. Duel panas antara timnas Indonesia dan Australia sudah berada di hari H. Kedua kesebelasan sudah merilis daftar pemain yang bakal dibawa ke medan tempur. Garuda lebih dulu mengumpulkan pasukannya, lalu disusul oleh tim Kanguru yang akhirnya mengumumkan 26 nama. Pelatih Australia, Tony Popovic, bahkan harus menyertakan 6 pemain yang belum pernah merasakan atmosfer laga internasional. Sementara itu di kubu Garuda, pelatih Patrick Kluivert berani membawa 3 pemain naturalisasi anyar plus 1 striker lokal yang siap unjuk gigi. Di pertemuan pertama melawan Australia, timnas Indonesia mengusung formasi 5-4-1, mengandalkan serangan balik cepat khas racikan pelatih Korea Selatan. Strategi ini terbukti sukses membuat para penggawa Socceroos frustasi. Kala itu Australia yang masih di bawah komando Graham Arnold bermain dengan skema 4-4-2. Namun kini situasinya sudah berubah. Dari pelatih hingga komposisi pemain semuanya mengalami perombakan. Patrick Kluivert yang sudah tak sabar menjalani debutnya diprediksi akan tetap mengandalkan formasi menyerang 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan gaya khas total football. Sementara di kubu lawan, Popovic kerap menerapkan skema 3-4-2-1. Di bawah misteri gawang, Indonesia punya Martin Paes, si kiper tangguh yang pernah menggagalkan tembakan Lionel Messi. 5 penyelamatan krusialnya di laga pertama melawan Australia membuktikan betapa kokohnya penjaga gawang FC Dallas ini. Berkat performanya yang gemilang, ia bahkan masuk dalam MLS All-Star bersama nama-nama besar seperti Hugo Lloris, Luis Suarez, dan Messi sendiri. Di sisi Australia, mereka tetap mengandalkan Matteo Ryan. Kiper berpengalaman ini masih jadi pilihan utama Socceroos. Meskipun di level klub karirnya sedang terseok-seok setelah dilepas oleh Al-Azkmar, ia hanya jadi pemanis bangku cadangan di AS Roma sebelum akhirnya bergabung dengan Copenhagen. Namun statistiknya cukup mengkhawatirkan. Dari 5 laga terakhir ia sudah kebobolan 7 gol. Beralih ke lini pertahanan, duet bek tengah timnas Indonesia kemungkinan masih dipegang oleh Jay Ijes dan Rizky Ridho. Kedua pemain ini tampil solid saat menghadapi Arab Saudi, membuat lini serang lawan mati kutu. Di posisi bek kiri rasanya mustahil bagi Kluivert untuk menyingkirkan Calvin Verdong. Pemain low profile ini tidak banyak bicara, jarang aktif di media sosial, tapi konsisten tampil gemilang di lapangan. Sementara di sisi kanan, Kevin Dix siap kembali ke starting setelah pulih sepenuhnya dari cedera. Dari kubu Australia, Cameron Burgess kemungkinan masih jadi pilihan utama di lini belakang. Namun bek yang sering tampil apik ini juga dikenal rawan blunder, seperti saat mencetak gol bunuh diri melawan Jepang. Absennya 2 pilar utama, Harry Souttar dan Alessandro Kirksate, membuat Popovic harus memutar otak. Ia bahkan memanggil 11 bek dalam daftar skuadnya, seolah menyadari ancaman besar dari lini serang Garuda. Duel lini tengah bakal jadi panggung pertarungan dan seru antara 2 gelandang jangkar Indonesia, Tom Haye dan Joy Pelupesi. 2 pemain yang sudah malang melintang di Eropa ini diyakini akan menjadi otak permainan Garuda, memastikan distribusi bola berjalan lancar sekaligus memutus serangan lawan. Jika keduanya diturunkan sejak menit awal, bisa dipastikan permainan Indonesia bakal lebih simpel tapi tetap efektif. Di posisi gelandang serang, Marcelino Ferdinand layak mendapatkan kesempatan unjuk gigi. Kecepatan dan kelincahannya sangat cocok untuk skema transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Apalagi kepercayaan diri Marcelino tengah membumbung tinggi setelah sukses mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi. Sementara itu, Australia tetap akan mengandalkan Jackson Irvine. Gelandang Sepouli ini adalah nyawa permainan tim Kanguru. Selain Irvine, ada Aiden O'Neil sebagai gelandang bertahan dan Lewis Miller yang kerap dimainkan di berbagai posisi. Fleksibilitas mereka wajib diwaspadai, terutama Miller yang pernah mencetak gol saat melawan Cina. Selain menanti Magis Ramadan Sananta, netizen juga penasaran dengan Septian Bagaskara. 2 striker lokal ini punya torehan gol yang cukup menjanjikan di klub masing-masing. Kini saatnya mereka membuktikan ketajaman di panggung internasional. Di posisi sayap kiri, Rafael Struijk mungkin masih akan jadi pilihan utama. Namun, performanya yang belum optimal bisa membuat Kluivert mencoba opsi lain seperti Dean James. Pemain Go Ahead Eagles ini memiliki akurasi umpan dan dribbling yang memikat. Alternatif lainnya adalah Eliano Originders
Valdes yang musim lalu lebih sering bermain sebagai winger kiri di PSV. Di sisi kanan, spotlight tertuju pada Ole Romeni. Pemain Oxford United ini siap menjalani debutnya bersama Garuda. Dengan absennya Ragnar Oratmangun akibat akumulasi kartu, kans Romeni untuk tampil semakin besar. Sementara itu, Australia membawa banyak opsi di lini depan. Nama yang patut diwaspadai adalah Kusini Yengi yang baru saja pulih dari cedera dan langsung mencetak 2 gol ke gawang Bahrain. Selain itu, Craig Godwin dan Martin Boyle juga jadi ancaman nyata. Boyle bahkan mencatatkan 8 gol dan 4 assist di Liga Skotlandia musim ini, menjadikannya senjata berbahaya bagi Popovic. Martin Press atau Emil Audero Mulyadi, dua penjaga gawang keturunan ini sama-sama punya skill yang mumpuni dan rekam jejak yang tak kalah cemerlang dibandingkan kiper-kiper lokal langganan timnas. Masing-masing memiliki keunggulan di aspek tertentu, membuat persaingan mereka mengingatkan kita pada duel legendaris seperti Iker Casillas versus Victor Valdes atau Manuel Neuer versus Ter Stegen. Bisa dibayangkan kan bagaimana pusingnya pelatih kiper timnas dalam menentukan siapa yang layak jadi pilihan utama. Kalau boleh jujur, keduanya sayang banget kalau cuma jadi pemanas bangku cadangan, tapi karena hanya satu kiper yang bisa bermain sejak menit pertama, keputusan harus dibuat. Kira-kira siapa yang lebih layak nih guys? Sekarang mari kita bandingkan guys performa keduanya berdasarkan statistik terkini dari musim 2024-2025. Dari data ini terlihat bahwa Emil lebih baik dalam aspek penyelamatan dan clean sheet, sementara Pires unggul dalam distribusi bola. Dengan keunggulan masing-masing, bukan tidak mungkin timnas bisa menerapkan sistem rotasi untuk 4 laga kualifikasi mendatang. Pires dan Emil bisa saling bergantian tampil, tergantung strategi yang diterapkan pelatih. Jadi menurut kalian siapa yang lebih pantas jadi pilihan utama, atau justru keduanya layak mendapatkan kesempatan yang sama? Terlepas dari siapa yang akhirnya berdiri di bawah Mistar, satu hal yang pasti, timnas Indonesia butuh dukungan penuh dari kita semua. Dengan performa dan semangat juang yang terus meningkat, Garuda siap tempur di laga sore ini. So, jangan lupa ya guys, dukung timnas Indonesia yang akan bertanding pada pukul 4 sore. Kasih energi positif, pasang jersey kebanggaan, dan ramaikan lini masa dengan hashtag Garuda Fight. Apapun hasilnya, kita tetap bersatu untuk merah putih. Ayo Garuda, saatnya terbang setinggi-tingginya.